Selamat pagi, ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Kita memasuki episode ke 317. Ya, agak karena ini lagi intens kerjaan luar biasa banget, nggak bisa ditolerir lagi. Jadi gue kalang kabut. Maunya gue sehari satu kali untuk podcast, ternyata nggak bisa karena kerjaan kantor sama kerjaan buat sambil ngajar itu berat banget karena dua-duanya punya bobot yang lagi gila-gilaan banget. Jadi gue juga burn out rasanya gitu, stres banget ya kayak gitu. Dan bagi waktunya jadi sangat-sangat sulit gitu. Tapi anyway, akhirnya gue punya kesempatan pada hari ini di hari libur yang indah. Gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ketika gue ngucapin Hari Raya Idul Fitri, mengingatkan gue pada masa kecil gue ketika gue ditinggal sama orang tua untuk ditaruh di Blitar. Gue tinggal sama kakek nenek gue, dan gue waktu itu sekitar kelas 1, kelas 2 ya. Walaupun di masa kecil juga udah sempet ditinggal, tapi ingatan memori gue kuat di kelas 1 dan kelas 2 SD waktu itu. Dan gue sekolah di sana, di sekolah kota kecil di Blitar. Jarak rumah sama sekolah nggak terlalu jauh, jadi biasa untuk jalan kaki sendiri juga. Dan kegembiraan yang gue selalu seneng adalah ada selalu keluarga besar yang datang gitu ya. Terus kemudian merayakan lebaran bareng. Lalu juga silaturahmi antar tetangga juga luar biasa. Memori-memori itu yang membuat gue merasa emang gue berada dalam lingkungan yang nyaman dan ramah gitu. Jadi membuat gue sebenarnya menjadi pribadi yang lebih ramah sebenarnya, suka memaafkan, saling memaafkan, karena gue hidup di daerah seperti itu, yang di daerah Blitar yang kebetulan lingkungannya itu selain nasionalismenya tinggi karena Mbah Kung juga seorang prajurit Blitar. Jadi gue memang lebih nyaman untuk ya terbiasa untuk saling memaafkan. Jadi itu kenangan-kenangan manis yang sangat melekat ya gitu. Jauh beda ketika gue pindah ke Jakarta yang lebih keras dan suasananya rasanya berat banget gitu ya. Selalu kalau pulang kampung ke Blitar tuh selalu membuat gue kayak nangis gitu. Selalu bau aroma daerah Blitar tuh kalau naik kereta tuh bisa kecium gitu, dan itu selalu mengenang, selalu membuat gue nyaman gitu, selalu ingat gitu. Jadi ramah sih, itu aja. Mungkin gue sebenarnya orang yang sangat beruntung, orang yang sangat menjadi orang yang sangat senang karena di masa kecilnya itu banyak orang-orang ramah di sekitar gue. Nah ini kebetulan gue tergelitik dengan apa yang dikatakan di sebuah Instagram ya, Instagram kesukaan gue, Overheard Keuangan ya gitu. Di sini ada malah di sini kocak banget, ini ada satu ungkapan yang julid banget, tapi emang gue suka aja sih, menggelitik gitu. Jadi gue bacain. Kegiatan sungkem dan maaf-maafan di keluarga besar saat lebaran dianggap adalah perayaan komedi tahunan yang tidak menyumbang penyelesaian apapun pada konflik, apalagi masalah warisan di antara anggota keluarga besar. Dan gue bilang emang kita harus bedain dulu nih distingsinya ya. Di satu sisi ini benar, di sisi lain ini terlalu menggampangkan aja sih. Yang namanya kegiatan sungkem sama maaf-maafan itu udah menjadi tradisi di setiap masyarakat, khususnya masyarakat Muslim maupun di pedalaman. Kegiatan sungkem maaf-maafan tuh
udah hal yang biasa. Apalagi kalau kekerabatannya sangat kuat, kegiatan sungkem sama maaf-maafan itu udah menjadi hal yang lebih melekat daripada harus mikirin debat soal masalah warisan. Tapi anyway, tapi benar juga, ada benarnya juga. Soalnya kenapa? Ini lagi-lagi ngomongin keuangan ya. Walaupun keluarga besar gue juga keluarga besar di Blitar itu guyup dan segala macam, tetapi ketika Mbah Kung dan Mbah Putri meninggal, ujung-ujungnya masalah warisan jadi diributin juga, dan itu bener banget. Jadi ribut sampai seribut-ributnya antara rumahnya ini dijual, udah dijual aja rumahnya, terus tapi ada yang mempertahankan ini kan ahli warisnya dikasih ke sini, terus kemudian ada yang mempertahankan, udah akhirnya ada debat kusir lah gitu, ada yang mempertahankan, ada yang suruh menjual. Nah jadi pecah gara-gara itu ya, pecah gara-gara soal warisan. Di satu sisi yang ingin mempertahankan itu akhirnya mengeluarkan kocek yang cukup banyak untuk memperbaiki rumah itu, di sisi lain orang yang ingin minta warisannya itu akhirnya dikasih juga uangnya dulu, dikasih dulu ya, karena kan anaknya kan banyak, jadi harus dipecah secara adil kan, ini rumah berapa, dihargai berapa, dan segala macam. Jadi kegiatan pada akhirnya karena kita udah tinggal di luar daerah itu gitu, yang karena segala sekularitasnya dengan segala pergumulannya di kota besar menyebabkan akhirnya ya kebutuhan duit itu ya menjadi penting, dan sehingga soal masalah kekerabatan ya akhirnya memang harus ngurus diri sendiri juga, ngurus keluarga sendiri, dan akhirnya menjadi suatu keributan gitu ya. Ya itu yang gue rasain sih ya gitu, di nggak hanya di keluarga besar gue juga, di teman-teman, bahkan di rekan-rekan yang pernah gue kenal gitu juga, itu ribut soal kayak begituan doang, soal suruh bagi harta warisan. Jadi akhirnya kegiatan maaf-maafan, kegiatan biasa ngumpul keluarga besar itu jadi ngendor banget gara-gara ribut soal masalah warisan. So maka mungkin solusi gue gitu, kalau lagi kumpul bareng, anggota keluarga besar lagi kumpul bareng, sebaiknya jangan julit-julitan. Tapi kalau mau open gitu ya terkait dengan rumah dan segala macem, langsung aja pas lagi kumpul keluarga besar langsung diomongin aja mendingan gitu kan. Tapi kadang-kadang kan lagi kalau kegiatan kumpul bareng keluarga besar gitu, kadang-kadang kayak gini tuh nggak mau diungkap, jadi nanti pada saat akhirnya tuh jadi keributan gitu. Jadi semoga ya kok kompleks banget soalnya. Jadi bisa jadi ribut tuh karena kompleks banget situasinya. Kalau gue belajar dari pengalaman seperti ini, maka gue di Bekasi itu gue sebutin lagi daerah rumah gue. Makanya kalau di Bekasi itu gue tuh udah ngomongin, jadi gue sempetin banget, selain cuman kegiatan sungkem sama maaf-maafan, gue nanti biasanya kumpul dengan tim inti lah ya, keluarga, dengan saudara-saudara gue yang paling inti, dan kita ngomongin what next nih, bagaimana rumah ini ke depan, what next gitu. Jangan sampai gue nggak suka kalau ini diributin gitu, soal rumah ini jadi diribut, biar diurus satu persatu, jangan ribut, karena kita gampang banget untuk terpecik untuk konflik gitu. Jadi jangan ribut gitu. Yang penting komunikasi gitu. Thank you, itu aja dari gua. Ntar gue juga mau posting kontennya, lo lihat aja kontennya, ada di linknya, itu ada di deskripsi, biar lo lihat postingannya kayak gimana gitu di Instagram. Salam dari gue, Lembu Tambun.